Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel keren saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya ada box smartphone terbaru dari Poco ya, Poco M5. Kita ketahui ya bahwa Poco M5 dirilis bersama dengan saudaranya yaitu Poco M5s. Jika diperhatikan ya, Poco M5 ini merupakan varian yang lebih sederhana. Ponsel ini menggunakan panel layar IPS yang masih terbilang kalah bagus ketimbang Poco M5s dengan layar AMOLED-nya. Namun, Poco M5 punya keunggulan lain, yaitu kehadiran refresh rate 90Hz. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang keunggulan serta kekurangan dari perangkat ini. Langsung aja, check it out! Yang pertama pastinya kita akan unboxing dulu ya produk Poco M5-nya. Kita cari tahu di dalam paket penjualan ini terdapat apa aja. Oke, box sudah terbuka ya. Kita lihat di partisi pertama ini terdapat apa. Di sini terdapat satu SIM ejector ya, kemudian ada buku petunjuk dan kartu garansi dari perangkat ini. Lalu ada stiker serta salam dari Poco Family. Kemudian di dalam paket penjualan ini juga sudah disediakan soft case yang berwarna bening untuk melindungi ya, pastinya melindungi bagian belakang serta frame dari perangkat ini. Kemudian kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini, kita letakkan dulu di tempat yang lain. Lalu di bagian bawah terdapat satu buah kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Kemudian juga ada kepala chargernya. Selanjutnya kita buka plastik yang masih menyelimuti bodi smartphone ini. Oke guys, seperti inilah bentuk dari smartphone Poco M5-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Jika kita menilik desain serta bodi dari perangkat ini, kita ketahui ya brand Poco memang kerap menjadikan desain bodinya sebagai daya jual utamanya. Pasalnya, jarang sekali ada HP Poco yang menghadirkan desain umum karena selalu berusaha tampil beda dari HP lainnya. Contohnya saja seperti Poco M5 yang saya pegang ini, menghadirkan elemen visual hitam memanjang di sekitar kameranya. Pada bodi bagian belakang serta framenya masih terbuat dari plastik polikarbonat. Di rentang harganya bahan plastik memang cukup umum karena bahan metal umumnya hanya dimiliki oleh ponsel flagship. Meski demikian, bahan plastik ini diselimuti dengan tekstur kulit yang membuat bodinya terasa premium di tangan. Anda benar-benar akan menyadari penampakan tekstur tersebut jika dilihat dari dekat. Pada bobotnya, perangkat ini terbilang berat ya, memiliki berat sebesar 201 gram dengan ketebalan 8,9 mm. Dan untuk dimensinya, perangkat ini memiliki panjang kali lebar 164 x 76,1 mm. Oke, sekarang kita beralih ke bagian depan atau bagian layar dari perangkat ini. Di segmen harga 2-3 jutaan ini, saya menyayangkan ya Poco M5 masih menggunakan layar IPS LCD. Meskipun begitu, panel IPS LCD pada Poco M5 tetap mampu menampilkan pengalaman visual yang baik lantaran sudah mendukung refresh rate dinamis 90Hz. Dan ini berfungsi agar pergerakan layar jadi 50% lebih mulus dari biasanya. Jadi pastinya ini cocok untuk kamu yang suka scrolling di media sosial atau bermain game. Fitur refresh rate 90Hz ini akan secara otomatis disesuaikan pada aktivitas tertentu. Pada saat menonton video contohnya, refresh rate-nya akan aktif adalah 30Hz atau 60Hz. Lalu, tidak akan ada benefit yang dirasakan ketika layar berada di 90Hz saat menonton. Dan pada saat bermain game contohnya, refresh rate-nya akan berubah-ubah antara 60Hz hingga 90Hz. Ini pun tergantung dengan adanya game yang dimainkan, yang mendukung refresh rate tinggi atau tidak. Kemudian, refresh rate-nya juga akan berpindah-pindah ya antara 30Hz, 60Hz, dan 90Hz. Jika layar statis, maka refresh rate-nya akan digunakan 30Hz. Ini semua guna memanfaatkan fitur-fitur refresh rate yang tinggi sebaik mungkin tanpa bikin baterai boros. Untuk layarnya ya, yang menggunakan IPS LCD pada Poco M5 ini berada pada dimensi 6,58 inch.
Tentunya sudah mendukung resolusi Full HD Plus 2408 x 1080 pixel pada aspek rasio 20:9. Dan layar ponsel ini berada dalam kerapatan pixel 401 ppi pixel per inch. Meskipun layar IPS LCD di HP ini tidak dapat sebanding dengan OLED dari sisi kontras dan warnanya, namun untuk kualitas layarnya ya, tampilannya tetap layak. Dan menariknya lagi ya, layar di ponsel ini sudah mendukung sertifikasi Widefine L1 sehingga bisa menonton Netflix dan Amazon Prime Video dengan resolusi 1080 pixel. Oke, kita lanjutkan ya membahas tentang jeroan dari perangkat ini. Setelah sekian lama, akhirnya MediaTek meluncurkan anggota seri Helio G berikutnya yang dinamakan Helio G99. Yang bikin Helio G99 begitu layak untuk dinikmati adalah ia sudah dibangun pada manufaktur 6 nanometer. MediaTek Helio G99 yang dirilis pada kuartal kedua tahun 2022 ini turut dikemas dengan fitur-fitur beragam, salah satunya adalah MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite yang dapat mengoptimalkan sumber daya CPU, GPU, dan RAM untuk pengalaman gaming lebih lancar dan tahan lama. Kehadiran fitur Intelligent Display Synchronize juga membuka jalan bagi ponsel 4G kelas menengah agar bisa memiliki refresh rate 120Hz tanpa harus ada penambahan hardware. Chipset Helio G99 juga merupakan prosesor 8 inti yang ditenagai dengan 2 inti berperforma tinggi, yaitu ARM Cortex A76 dengan kecepatan 2,2 GHz. Kemudian untuk membuat ponsel tetap awet daya dibubuhkan pula 6 inti efisien, yaitu ARM Cortex A55 dengan kekuatan 2 GHz. Selain itu, Helio G99 juga disematkan dengan kartu pengelolaan grafis yaitu GPU-nya yang powerful bernama Mali G57MC2. Helio G99 juga diketahui mendukung penggunaan RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori internal UFS 2.2. Pada varian tertinggi dari Poco M5 ini menggunakan konfigurasi memori internal 128GB UFS 2.2 dengan RAM sebesar 6GB LPDDR4X. Oke, sekarang kita uji performa dari perangkat ini ya. Yang pertama saya menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dan Poco M5 mampu meraih skor di atas 250 ribuan. Kemudian uji performanya saya lanjutkan dengan memainkan game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu sekitar 32 derajat Celcius. Di sini saya mengujinya dengan memainkan game Genshin Impact. Dalam memainkan game sekelas Genshin Impact, HP ini sudah sanggup dipakai untuk memainkan game yang dikenal berbobot ini. Namun dalam performa seadanya tentunya, di mana pemain harus berkompromi dengan settingan rata kiri plus FPS tidak lebih dari 30 agar bisa memainkan game ini. Mengingat potensi dari chipset ini, seharusnya Poco M5 sanggup meladeni game ini dan berjalan lebih baik. Namun ada kemungkinan ya bahwa Helio G99 ini masih belum dioptimisasi dengan baik, entah dari OS bawaannya ataupun dari pihak developer gamenya. Sepanjang permainan ya, walaupun lancar tapi masih sedikit ya saya menemukan terjadinya lag atau frame yang terasa drop, tapi sewajarnya ya masih terbilang aman. Dan sepanjang 30 menit saya memainkan game Genshin Impact ini, untuk suhu perangkatnya masih stabil ya. Saya belum merasakan hawa panas yang timbul dari perangkat ini. Oke, jadi kesimpulannya dalam menguji performa memainkan game berat seperti Genshin Impact, ponsel ini ternyata mampu menjalankan game ini dengan lancar. Walaupun masih banyak ya terjadi lag-lag kecil ataupun frame yang terasa drop saat saya memainkan game ini. Dan untuk suhu perangkatnya sendiri masih aman ya, saya belum merasakan hawa panas walaupun memainkan game ini cukup lama. Jadi kalian bisa mengandalkan Poco M5 ini dalam memainkan game-game sekelas Genshin Impact, PUBG Mobile, ataupun Call of Duty. Kemudian setelah 30 menit saya memainkan game Genshin Impact di perangkat Poco M5 ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya dan didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius. Oke, sekarang kita bahas tentang speaker atau audio dari perangkat ini. Untuk audionya sendiri, perangkat ini belum mendukung setup stereo speaker, tapi untuk kualitas audionya masih terbilang baik, menghasilkan suara nyaring keras namun tidak cempreng. Berikut contoh keluaran audio dari perangkat ini.
always make up something. You know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. I try to pray for you. Pada kameranya, Poco M5 menggunakan sistem triple kamera. Untuk kamera utama menggunakan lensa wide, resolusinya adalah 50 megapiksel. Kemudian terdapat lensa makro dan lensa kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya menggunakan lensa wide ukuran 5 megapiksel. Kameranya mampu memberikan kualitas video 1080 piksel dengan kecepatan 30 fps. Oke, berikut adalah contoh foto dan video dari kamera Poco M5 ini. Halo, apa kabar ya guys? Jumpa lagi dengan saya di channel Awas Channel. Kali ini saya akan mencoba mereview kamera selfie itu di mode perekaman video ya di siang hari. Ini pada pengaturan 720 piksel untuk laju bingkainya di 30 fps ya. Jadi ini suasana siang ya, terlihat sangat natural, bagus ya. Warna-warna yang dihasilkan juga natural. Untuk ketajamannya juga bagus ya. Di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah juga ya, atau patah-patah ya. Jadi bisa diandalkan sekali ya untuk ngevlog, kegiatan ngevlog ya, ataupun hanya untuk perekaman pribadi ya. Keren. Kita lanjut ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel per 30 fps untuk kamera selfie-nya. Nah, ini pengaturan yang paling tinggi di kamera utama untuk mode perekaman video ya. 1080 pixel per 30 fps ya. Untuk kualitas warnanya saya rasa agak sedikit memutih ya, dan untuk wajah saya sedikit ada AI beauty-nya ya, sehingga terlihat bagus ya, putih dan agak sedikit mulus. Di laju bingkai 30 fps saya rasa sama ya seperti pengaturan sebelumnya, tidak terjadi delay atau patah-patah saat saya goyangkan kameranya ke kiri dan ke kanan seperti ini ya. Masih real time ya, tidak terjadi jeda. Oke, saya rasa sudah cukup ya, good. Kita ke kamera utama. Dan ini di kamera utama ya, di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Untuk kualitas gambar yang ditangkap oleh kamera HP ini saya rasa sudah cukup bagus ya. Di siang hari warnanya juga bagus dan cenderung agak sedikit lebih gelap ya dibanding yang pengaturan kamera selfie ya. Di laju bingkai 30 fps ini ya, saya rasa juga tidak jadi delay atau patah-patah, masih real time dan cukup bisa diandalkan untuk digunakan sebagai vlog ataupun menyimpan foto video untuk dibagikan ke sosial media. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel per 30 fps. Dan ini di pengaturan yang paling tinggi yaitu 1080 pixel per 30 fps. Bagaimana suara saya masih terdengar ya? Latar belakang di area ini berisik ya. Apakah suara saya masih terdengar? Di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ini saya rasa untuk kualitas gambarnya tidak berbeda jauh dengan pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Laju bingkainya juga yang di 30 fps ini saya rasa tidak terjadi masalah ya, seperti delay atau patah-patah, masih real time. Untuk kualitas gambarnya juga cenderung lebih gelap dibanding kamera selfie-nya. Tapi saya rasa ini di siang hari ya sudah cukup bagus untuk kamera utamanya. Bisa diandalkan ya untuk kegiatan vlog ataupun hanya membagikan ke media sosial. Halo guys. Nah, kali ini kita mau nge-review handphone dari Poco M5. Nah, balik lagi sama aku, Genis, Aku Dede. Aku Dewi. Di pada channel Oke, kita lagi di kamera selfie. di pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada apa sih? Fiturnya kita ada bingkai film sama garis ban. Nah, bener banget. Nah, ini untuk Flashnya ya benar. kan di kamera belakang saja ya. Ya, kamera selfie berarti tidak ada ya guys ya. Karena kita berada di ruangan yang banyak cahayanya. Jadi kebantu. Jadi Jadi kita cek
di luar ruangan yang kurang percaya. Coba ya kita sambil jalan-jalan dan lihat noise-nya ya guys ya. Dan delaynya Iya benar. saat kita berjalan. Iya benar. Kalian Kepercayaannya juga saya bakal cek kepercayaannya Iya. bekerja dengan bagus apa enggak nih? kalian bisa langsung komen ya di kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Ini Nah, ada video amatnya tapi nggak apa-apa. iya benar. Nah guys, Kita sekarang sekarang kita berada di luar ruangan. bener banget. Ini Nah, juga bekerja dengan bagus sih. masih oke ya guys ya. Noise-nya nggak terlalu kelihatan jelas ya. Iya benar banget. Penerangannya juga bagus Ya. Aman ya. Oke, next. Oke, guys. Nah, kali ini kita di pengaturan 1080 30 fps ya. Masih di kamera selfie ya guys ya. Di luar ruangan dan kita memperlihatkan bagaimana kondisinya di luar ruangan. Nah, Ini penampakannya. Suasana malam hari ya. Untuk noise juga aman. Kebantu aman. ya. Tenang aja. Terus juga nggak patah-patah ya guys ya. Untuk fiturnya juga tetap sama dari sebelumnya guys. Ada bingkai film sama garis bantu. Nah, iya benar banget. Kalian bisa langsung komen. Halo guys. Ini di kamera utama di pengaturan. 720 per 30 fps. Penampakannya guys, kalian bisa bedain di kamera utama dan kamera selfie di pengaturan ini. Nah, di kamera ini ada apa aja nih? Fiturnya kita ada bingkai film, makro sama garis bantu. Sama tapi ada penambahannya itu ya, dari makro. Nah, fiturnya juga ada lagi nih, flash bisa digunakan sebelum menyalakan video dan ada fitur juga zoom. Nah, untuk flash itu cuma ada di kamera utama ya guys ya. Kamera selfie tidak ternyata. Karena kita masih di dalam ruangan yang banyak cahayanya, nanti kita bakal coba di ruangan. Sekalian kita juga ngecek nilainya ya, sama noise-nya. Bener banget. Nah, Nah, ini dia penampakannya dari Poco M5 di kamera utama menggunakan flash. Nah, ini kita masih di kamera utama di pengaturan 1080 per 30 fps ya guys ya. Nah, untuk fiturnya juga tetap sama ya guys. Ada bingkai film, makro sama apa namanya garis bantu. Dan ini juga bisa di zoom ya guys ya. Jadi kita sambil jalan tuh kita lihat kali aja ada nilainya, noise-noise-nya. Semoga bergerak kita masih ada patah-patahnya. Iya benar banget. Komen di bawah. Komen di bawah langsung aja. Nah, Guys. juga mau mengingatkan ada beberapa ukuran bingkai foto di kamera Poco ini. Ada 1:1, 4:6, 9:16 dan full. Nah, tenang aja banget ya guys ya. sesuai kebutuhan kalian. Kalau ada di objek yang paling besar kalian bisa yang pakai full. Nah, untuk di fotonya juga ada fitur kecantikan. Keren banget aja guys. kalau belum mandi, belum siap-siap kita pakai Langsung fitur pakai itu. filter itu. Jangan lupa Like, comment, and subscribe di Anggar Waspada Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Bye. Focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Di saat nyaris semua smartphone lain tidak hadirkan infrared, Poco M5 masih sediakan fitur berguna tersebut. Selain itu, Poco M5 juga menyediakan fitur NFC atau Near Field Communication yang dapat mengisi saldo, e-money, dan juga transaksi digital lainnya. Di antara skin-skin yang dimiliki oleh ponsel Cina seperti Xiaomi, Realme, Oppo, dan Vivo, MIUI pada Xiaomi merupakan salah satu yang paling dinikmati penggiat gadget. MIUI 13 banyak teralami berbagai peningkatan ya dibanding versi sebelumnya, baik itu dari sisi antarmuka, performa maupun desainnya. MIUI 13 yang hadir pada Poco M5 ini berbasiskan Android 12, sehingga pengguna akan merasakan fitur-fitur eksklusif yang belum pernah ada pada sebelumnya. Sebut saja seperti Material You, Privacy Dashboard, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa untuk versi MIUI 13 di HP ini juga menghadirkan Poco Launcher. Lanjut, dari segi keamanannya, perangkat ini memiliki sensor fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power. Untuk kualitasnya sendiri bisa diandalkan ya, karena memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari.
Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around. Begitu juga dengan sensor facial lock-nya, memiliki kecepatan dalam memindai wajah. About turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb from the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Oke, kita lanjutkan pada sektor baterainya. Sektor baterai menjadi nilai lebih dari Poco M5. Kapasitas baterai dari perangkat ini mencapai 5000 mAh. Dengan kapasitas tersebut, smartphone ini mampu memberikan suplai daya secara maksimal dan awet. Setiap pengisian daya penuh, perangkat ini bisa dipakai untuk aktivitas multitasking seperti bermain game, scrolling, media sosial, fotografi, hingga browsing. Poco membekali perangkat M5 ini dengan charge sebesar 20 watt. Pengisian dapat memakan waktu kurang lebih 90 menit agar baterai terisi penuh 0 sampai 100%. Kemudian untuk harganya, Poco M5 memiliki varian 4x64 dibanderol dengan harga 2 jutaan dan varian 4 128GB dibanderol dengan harga 2 jutaan juga. Oke, kesimpulannya ya, melihat dari harganya, Poco M5 termasuk smartphone yang kalah saing. Ini karena beragam pesaingnya sudah menggunakan kamera ultrawide, stereo speaker, dan juga fast charging yang lebih kencang. Tapi semua itu tergantung selera ya. Untuk desainnya saya rasa Poco masih cantik dibanding pesaingnya. Dan sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih.